aku masak rendang ya. Rendang ala kampungku ya teman-teman. Tuh. Ini cuma paha 4. Jadi tadi kelapanya aku ambil kelapa kental doang. Tak kasih cabai cuma 1, tak potong. Tak potong itu. Cabai cuma 1, nggak mau pedesan aku. Sehingga ini rendang. Rendang ayam paha. Ini pakai ayamnya paha ya teman-teman tuh. Ya pakai ayam paha 4 biji. Aku nggak mau banyak-banyak karena aku kan cuma bertiga. Anakku 2, aku 1, suamiku 1. Mau bikin 4. Kemarin aku beli paha ini 8. 4 aku masak teri ya teman-teman. Ini 4 aku masak rendang. Dan suamiku beli bumbu rendang, jadi aku masak rendang. Gini ya teman-teman. Nah, bersih-bersih aku sampai jam 6 kemarin. Kantor belum selesai, baru tak sapu-sapu belum kupal. Begitu ya teman-teman. Nih, hari ini aku masak rendang. Rendang ini aku beli bumbu jadi, tapi aku tambahi sendiri ya. Suamiku beli bungkusan yang rendang itu loh teman-teman, bumbu instan rendang bungkusan, tapi tak tambahi bawang merah, tak tambahi bawang putih, cabai 1 biji. Kalau teman-teman mau cabai pedes ya teman-teman banyak diulek. Aku cuma 1 tak potong-potong ya. Terus serai, jahe kayak gitu. Aku nggak punya lengkuas teman-teman. Kalau teman ada lengkuas pakai lengkuas mantap ya. Ini kalau rendang ini harusnya bumbu 10 ya, 10 bumbu. Ada kencur, ada macam-macam karena aku nggak punya bumbu dapur. Jadi aku lagi renovasi dapur. Jadi bumbunya nggak ada. Wis ben seadanya. Ini ya teman-teman. Kalau rendang ala kampungku tuh manis ya. Kalau yang rendang Padang itu ya teman-teman itu kan agak pedas ya. Kalau ini manis ya teman-teman. Manis ya kan orang sendiri-sendiri. Ada yang rendang itu ala pedas, yang pedes ya. Kalau orang dagang ya yang pedes gitu. Ya teman-teman. Aku nggak pedes, ala kampungku manis ya. Gini. Ini yang satu ini sop teman-teman. Sop kemarin beli bakso gepeng, jadi aku bikin sop hari ini. Isi sop bakso gepeng. Tuh tak tambahi kubis ya, tak tambahi kubis, tak tambahi wortel, tak tambahi buncis. Gini ya teman-teman. Jadi aku beli bakso gepeng, nggak dimakan anakku, suamiku sudah kenyang, disisainnya sudah lah. Ini aku bikin. Pagi ini aku bikin ini sop berseger-seger aja. Tuh bakso ini gepeng teman-teman. Ya. Tambahi sayuran deh. Itu ada buncis, ada wortel, ada daun seledri ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Biar cakep. Itu wortel ya tak liatin. Nah, ketutupan bakso ini raketok. Bakso ini kebanyakan. Jadi wortel ini raketok, bisa raketok. Ini ya teman-teman. Biar ketok kabeh. Ada buncis, ada wortel, ada kubis, ada seledri, ini seledri ya. Nah, gini ya teman-teman. Gini. Yang mantap. 2 inilah masakanku hari ini ya. Rendang paha, 4 biji paha sama ini. Tuh, ngene ya teman-teman, seger. Mantap. Ya ini kalau teman-teman mau tambah kentang silahkan ya. Aku kan enggak ada kentang. Kalau teman-teman mau tambah kentang ya boleh. Kalau ada anak kecil ini baksonya potong kecil-kecil ya. Aku karena nggak ada anak kecil biar bulet, biar kelihatan bakso buletnya kayak gitu ya. Namanya aja sop bakso bulet, nanti tak potong-potong nggak bulet lagi ya. Nanti namanya ini bakso bulet gepeng, bakso gepeng tapi masih bulet ya teman-teman. Kalau tak potong-potong nanti sudah nggak bulet meneh. Jadi ini bakso potong dong ya. Gini ya teman-teman. Kalau teman-teman yang ada anak kecil silakan baksonya dipotong-potong lah supaya babar dan anaknya nelennya gampang ya kan. Oh dulu anakku kecil bakso tak blender ya teman-teman, dibulet-bulet blender kecil-kecil enak. Ya kalau sekarang mana wis gede wis tak. Ini ya teman-teman masakanku hari ini. Itulah rendang paha ya. Harus sop bakso bulet ini ya. 2 masakanku hari ini. Nih mantep ya. Jadi sekarang itu kemarin aku lihat tuh ya teman-teman di TikTok, kasihan banget teman-teman.
ibu-ibu yang gandul di mobil, teman-teman, ya gandul di mobil itu karena suaminya bawa istri simpanan, sehingga ibu itu mengejar bahaya itu ya teman-teman, sampai gandul di itu teman-teman, di pintu pintu mobil itu bahaya, suaminya jualan aja ya kayak gitu. Teman-teman kita itu, teman-teman ya, aku kasih tahu, kita istri sah itu nggak perlu sampai segitunya ya teman-teman. Itu kita membahayakan diri kita. Kalau kita ada apa-apa, kasihan anak kita kayak gitu. Kita istri sah nggak perlu sampai segitu ya teman-teman. Kita nggak perlu layani orang-orang WC umum itu. Memang kalau orang begitu kan memang itu wanita simpanan itu memang kan orang nggak tahu diri ya kan teman-teman. Kalau dia tahu diri ya nggak mau suami orang ya kan. Itu kita nggak perlu sampai segitunya, sampai gandul-gandul di mobil, udah biarin aja. Itu kan membahayakan diri ya teman-teman. Jadi kita itu harus pakai logika ya teman-teman. Biarin, kalau suami kita mau, dia mau, sudah biarin aja. Kita tuh wanita karir, berpendidikan ya teman-teman, punya akhlak, punya moral, kasihan anak kita. Ya sudah, bapaknya nggak bener, maknya nggak bener kan repot ya teman-teman. Lo bapaknya nggak bener, maknya bener, masih mending ya kan, masih ada pegangan anaknya ya teman-teman. Jangan sampai kita itu seperti itu tuh membahayakan diri kita. Kalau kita mati, anak kita yang kasihan. Nah dia kawin lagi, belum mati aja sudah kawin ya kan. Laki-laki itu kan begitu teman-teman, istrinya belum mati aja sudah nikah, sudah punya serep, bang serep ya, sudah punya ban serep ya. Apalagi kalau kita membahayakan diri itu, kalau kita mati atau apa, kasihan anak kita. Jangan sampai segitunya lah ya teman-teman. Kita sah secara hukum, sah secara agama ya teman-teman, itu pasti kita yang menang teman-teman ya. Orang begitu tuh memang begitu. Jadi nggak perlu kita itu, kalau jadi istri sah itu kita nggak perlu ngoyo ya, nggak usah ngejar-ngejar, nggak usah ya teman-teman. Kita punya level sendiri ya teman-teman, nggak usah punya begitu, sudah biarin aja. Orang kalau lagi gila kan kita susah juga ngasih tahu ya kan. Ntar ngasih tahu berantem, ya sudah. Kalau orang lagi kena begitu, kena pelet begitu tuh kan susah teman-teman dikasih tahu, malah kita membahayakan nyawa kita ya teman-teman. Kayak gitu biarin aja ya, biar puas, biarin aja. Nanti kalau udah kena penyakit baru ya teman-teman, baru bertobat ya. Kemarin ada satu dokter itu kasihan ngasih tahu ya, dokter itu ada seorang bapak-bapak, dia dulu pernah suka kayak gitu-gitulah teman-teman, suka LC, suka wanita-wanita penghibur itu. Akhirnya bapak itu kena sipilis ya, kencing nanah teman-teman. Dia kena kencing nanah, tapi terus sempat sembuh ya. Berapa tahun kemudian dia kan nikah sama istrinya sih bener baik, masih gadis istrinya bukan istri nakal ya, istri benar ya teman-teman. Istri masih gadis, masih benar. Terus nikah sama itu, akhirnya melahirkan anak buta. Setelah diselidik-selidiki ternyata virus sipilis itu ya teman-teman. Virus dia suka jajan-jajan itu, virus kencing nanah itu kena ke anaknya buta. Nah itulah teman-teman ya, itulah kalau orang suka begitu, akhir hayatnya begitu. Untuk kena sipilis, kencing nanah teman-teman, kasihan anaknya yang kasihan. Jadi itu kan kalau lakinya suka jajan-jajan itu akan menular ke istri, ke anaknya. Jadi istri anaknya itu nanti nular ya teman-teman, bisa gatal-gatal, bisa kena kayak gitulah ya teman-teman. Itu dokter yang tahu. Orang bilang penyakit apa, herpes gitu loh teman-teman. Kalau istilah kedokteran ya, dulu aku belajar, tapi udah lama nggak belajar teman-teman ya. Jadi aku kan anak biologi teman-teman, jadi aku dulu kan belajar kayak gitu. Jadi itu teman-teman, istilahnya begitulah. Virus itu kan nggak bisa mati, memang diobati bisa sembuh, tapi nggak bisa mati teman-teman ya, kayak gitu. Itu perlu dokter khusus ya teman-teman, kayak gitulah teman-teman ya. Jadi yang rugi ya keluarganya ya.
Ya kalau perempuan WC umum ya nggak rugi, dia dapat duit sudah selesai. Ya kan teman-teman, orang kayak gitu ngapain? Ya. Kita layani, ndak usah kita layani ya. Ya ini teman-teman ini apa namanya edukasi ya untuk para istri-istri yang benar ya, istri sah yang benar. Ndak usah teman-teman ya, ndak usah sampai segitunya, ndak usah membahayakan diri kita. Kita bahagia sama anak-anak kita aja. Sudah gitu aja ya teman-teman, biarin kayak gitu teman-teman. Kita tuh punya level tinggi ya, nggak usah sampai apa teman-teman ya, sampai ngejar-ngejar sampai ini malah kita nanti kena hukum ya teman-teman. Sudah suami kita diambil, kita rugi, duit kita diambil, kena hukum kayak gitu ya teman-teman. Sudah nggak usah ya. Dulu adik mamahku ya teman-teman, aku cerita sedikit nih, punya adik mamahku itu punya adik teman-teman gitu juga, tapi dia kan orang apa namanya teman-teman dalam Tuhan, mengasihi Tuhan gitu. Anaknya 3 perempuan cantik-cantik, akhirnya teman-teman dia itu prihatin gitu loh anaknya. Jadi lakinya itu kena wewe gombel itulah wis kayak gitu, kena begitu. Akhirnya dia tuh nggak mau bales, nggak mau ini teman-teman, nggak mau bales, nggak mau apa, dia diam aja, nggak mau ngejar juga, nggak mau bales, nggak ngerti, dia diam aja. Padahal dia ditipu lakinya terus, setiap hari ditipu, duitnya dia, rekeningnya dia dikasih situ si wewe gombel itu, dia diam aja. Dia ngomong sama mamahku karena dia kan adik mamahku, dia hanya bisa menangis sama mamahku. Waktu itu aku masih kecil, aku masih 8 tahun teman-teman, aku masih kecil banget, 7 tahun per 8 tahun. Jadi aku hanya kasihan juga ngeliat gitu. Sempet anaknya satu cewek satu dititipin di rumahku, satu anaknya cewek itu dititipin. Akhirnya anak cewek yang dititipin itu jadi sepupuku, akhirnya menikah sama orang Hongkong, sama orang Taiwan, orang kaya Hongkong, tinggal di Singapura sekarang teman-teman. Jadi anak adik mamahku itu yang dulu dititipin mamahku yang ngurus anak itu, karena 3 anaknya cewek, 2 anaknya laki-laki gitu. Terus anaknya laki-laki ini yang satu ini sakit-sakitan terus, akhirnya meninggal sakit-sakitan terus. Jadi dia kan namanya 5 orang anak ya teman-teman, kerja sendiri, buka salon dulu teman-teman. Jadi dia kerja sendiri, mangan cari sendiri kayak gitu. Terus lakinya serang genah kayak gitu, lakinya malah moroti duitnya dia, dikasih perempuan ini, si wewe gombel ini, kasihan adik mamahku tuh. Terus akhirnya apa, akhirnya dia prihatin, dia nggak mau ngelabrak, nggak mau ini, udah dia berkarir sendiri. Akhirnya 3 orang anak ceweknya ya teman-teman jadi orang sukses, tapi anak cowoknya meninggal karena sakit tuh, yang bilang sakit itu, satu sakit tuh, yang satu masih hidup, masih nikah tuh yang satu. Anak cowoknya juga lumayan lah, dapat orang lumayan. Terus anak ceweknya ini 3 dapat orang kaya semua. Yang satu dapat bos juga ya teman-teman. Yang satu kayak orang apa namanya, kayak percetakan, bos percetakan. Terus yang dititipin mamahku ini akhirnya menikah, dapat orang Hongkong, tinggal di Singapura. Dulu waktu dia menikah mamahku dibawa ke sana, naik pesawat terbang rame-rame itu, sampai dia apa pesen pesawat terbang, pesen satu keluarga besar gitu naik pesawat semua ke sana, ke Singapura teman-teman. Dia asli orang Hongkong, suaminya orang Hongkong tapi tinggal di Singapura gitu, nikah di Singapura. Anaknya 2 sekarang sudah jadi sarjana semua. Anaknya yang kecil sama dengan anakku ya, sudah lulus dia S1 teman-teman. Dia juga akuntansi kayak anakku, anaknya yang kecil. Nah yang besar kalau nggak salah dia mengambil jurus komunikasi kayak gitu. Pinter banget, bahasa Inggris pinter, bahasa Cina ya teman-teman, bahasa Cina pinter. Karena suaminya itu kerja di satu perusahaan itu, perusahaan apa gitu, orang Jepang, milik orang Jepang teman-teman kayak gitu. Anaknya pinter-pinter, 2 anaknya laki-laki ya, yang kecil itu sama dengan anakku, dia juga ambil akuntansi. Anakku kan juga akuntansi, nilainya kumlot, anakku kumlot teman-teman, akuntansi. Dia juga anaknya kumlot akuntansi. Dia nggak beda jauh sama aku. Jadi kalau nggak salah aku ingat dia beda sekitar 3 tahun sama aku, tua dia 3 tahun teman-teman. Jadi dulu kalau mamahku beliin baju itu disamain, aku itu sama dia kayak orang kembar.
Itu kalau misalnya mamaku tuh beliin baju warna pink, dia kasih pink gitu. Kalau dia pakai sepatu hitam, aku dibeliin sepatu hitam. Jadi kalau orang bilang aku tuh sama dia kayak orang kembar gitu. Ya teman-teman, kayak gitu. Sekarang tinggal di luar negeri dia, teman-teman, gitulah teman-teman. Jadi ini aku contoh aja ya, edukasi ke teman-teman semua. Jadi kalau kita benar itu pasti Tuhan buka jalan ya teman-teman. Tuhan itu maha kuasa, maha benar ya teman-teman, nah, maha pencipta. Jadi kita nggak perlu sampai segitu-gitunya ya teman-teman. Itu aja, ini mengedukasi sambil aku cerita ya teman-teman gitu, supaya teman-teman inilah untuk pelajaran lah kayak gitu. Nggak perlu terlalu apa ya teman-teman, terlalu ngoyok gitu loh. Ya baliklah nanti panjangan ya YouTube. Ini ya teman-teman, aku hari ini masak ini rendang ayam ya teman-teman. Tuh, rendang ayam sama ini ya, sama bakso. Besok kalau aku punya duit, nih aku belum punya duit teman-teman, aku lagi buka usaha anakku. Besok kalau aku ke Singapura mau mampir ke rumah dia ya. Nanti dia pintar masak teman-teman, masakan Cina pintar itu. Nanti aku gak mampir ke rumah dia. Kalau dia masak tak syuting buat teman-teman ya, masakan Singapura. Dia tuh pintar masak teman-teman ya. Dia kan sama dengan aku. Dulu waktu mamaku masak, dia belajar masak sama mamaku. Aku juga belajar masak sama mamaku kayak gitu. Pintar masak, dia lebih pintar karena kan dia lebih tua dari aku teman-teman ya. Dia kan 3 tahun lebih tua. Dia kakakku lah, aku manggil dia kakak ya. Jadi kakakku sepupu teman-teman. Nanti kalau aku ke sana, aku belum punya duit ke sana ya teman-teman. Nanti kalau punya duit ke sana, aku upload masakan dia ya teman-teman. Karena aku masuk ke di YouTubeku ini. Tuh teman-teman ya. Inilah teman-teman masakanku hari ini. Itu ya teman-teman, gitu dulu. Ya teman-teman semuanya, hari ini aku masak ini rendang ayam paha ya. Ini ya teman-teman, arubas ini ya teman-teman. Dah itu dulu teman-teman, terima kasih banyak ya. Karena aku kalau kesana ya teman-teman, dulu aku kesana tahun 2017 aku sudah ke Singapura, ke Malaysia ya. Jadi aku ke Singapura ya teman-teman tuh, nah, terus ke Malaysia gitu, ke ini Malaysia Kuala Lumpur ya, kota Malaysia. Ke Sarawak juga udah pernah, Sarawak, Malaysia, Singapura udah sering teman-teman. Cuma aku nggak mampir ke dia gitu. Jadi kalau aku ke Singapura ya teman-teman. Aku kemarin kan nginep di Orchard tuh loh teman, nginep di situ, hotel itu yang deket itu, deket Bugis itu, deket itu teman-teman. Jadi nanti kalau ini aku nginep di situ, itu aja. Kalau aku nginep di rumah dia ya teman-teman, dia suka suruh aku nginep di rumah dia. Cuma aku nggak enak, aku cari hotel sendiri, nggak enak lah. Itu nanti kalau teman-teman aku ke rumah dia, dia masak, aku upload untuk teman-teman. Pinter tuh masak teman-teman ya. Itu dulu, terima kasih teman-teman ya. Sehat selalu lah wis ya.